Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Ruqyah Syariah Baitul Quran, insyaallah yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini, pagi hari yang cerah ini, kita sedang berada di daerah pedesaan dan juga daerah persawahan. Di belakang kita lihat daerah Banjar Agung. Dan hari ini kita insyaallah akan berdiskusi dengan Ustadz kita, Ustadz Hidayatullah. Kepada beliau, apakah sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Sehat. Bagaimana aktivitas sehari-hari Ustadz? Alhamdulillah lancar ya. Jadi aktivitas saya dalam sepekan itu memang sudah terjadwal ya. Ada di rumah sakit, di rehabilitasi jiwa dan narkoba, serta juga mengajar ya anak-anak sekolah dan bersama keluarga tentunya ya. Nah, ini adalah hari Ahad, hari libur ya, maka kita manfaatkan untuk keluarga dan diantaranya untuk kita berbagi ya, bersharing di channel Ruqyah Baitul Quran ini, insyaallah. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Masyarakat umum itu beranggapan bahwasanya ruqyah itu harus kesurupan Ustaz. Padahal kan tidak tentu kesurupan Ustaz ya. Tapi bagaimana pendapat antum Ustaz? Ya, jadi ruqyah itu kan pada hakikatnya adalah penyembuhan ya, yang berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah ya, untuk segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Ketika memang ada gangguan dari bangsa jin, ya insya Allah akan ada banyak reaksi, apakah itu kesurupan atau muntah atau sendawa dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika sakit itu adalah sakit fisik? Nah, maka tentunya kita juga harus adil. Tidak semuanya penyakit itu dari jin kan, dari setan. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mau ruqyah atau saudara kita mau ruqyah, jangan kemudian malah ditakut-takuti ya. Wah, nanti kamu kesurupan, nanti kamu akan bercerita macam-macam. Tidak. Jadi hakikatnya ruqyah itu kan penyembuhan atau proses bagaimana kita agar sehat, dan kita jangan takut apabila nanti ada reaksi. Reaksi itu ada dari Allah kan. Iya, betul. Nah, seorang peruqyah tidak bisa menjamin dan tidak bisa memastikan ini akan terjadi apa. Tapi kita harus persiapan tentunya. Jadi kita akan persiapkan alat-alat jika terjadi kesurupan atau muntah, maka kita harus sudah siap. Misalnya nih kalau muntah ya disediakan plastik kan, kantong. Kemudian kalau pasiennya akhwat atau perempuan, kita pakai sarung tangan dan didampingi oleh mahram ya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat gitu. Artinya menjaga betul Ustaz. Betul. Harus menjaga. Nah, banyak memang orang yang akhirnya takut dengan ruqyah, nanti saya kesurupan. Padahal tidak ya, tidak harus kesurupan. Kalaupun kesurupan itu adalah hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, itu sudah kehendak Allah, itu juga terbaik. Maka jangan ragu untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Dengan catatan ruqyah syariah ya. Jangan ruqyah yang dicampur dengan mantra, campur dengan hal-hal yang malah kesyirikan. Kita disuruh misalnya bawa kembang, bawa ayam, sesajen dan sebagainya. Tidak. Nah, itu bukan ruqyah. Ya. Selanjutnya itu Ustaz, ada juga yang beranggapan bahwasanya masyarakat itu kalau ruqyah itu kita dipukul-pukul dan lain-lain, itu dipukul-pukul dan diapa-apakan seperti itu. Bagaimana sih tanggapannya Ustaz? Ya. Jadi sebenarnya teknik di dalam ruqyah itu sangat mudah dan sangat indah. Tidak ada kekerasan di dalamnya ya. Kalaupun ada yang melakukan pukulan, itu adalah oknum. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwasanya ruqyah itu ada kekerasan. Di buku yang pernah kita terbitkan Mas ya, namanya adalah Ilmu dan Seni Pengobatan Ruqyah Syariah. Nah, itu kita menampilkan teknik-teknik dalam ruqyah. Ada usapan, ada tiupan, ya, kemudian nanti dikasih misalnya ada herbal, madu dan sebagainya. Sehingga tidak ada ibaratnya ditonjok ya, dipukulin sampai tidak ya. Tidak berantem. Nah, ini mau menciderai atau mau mengobati. Nah, makanya kita siapkan misalnya terjadi kesurupan, ya kita gampang ya. Ada teknik-tekniknya. Karena jin itu kan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Makar setan sangatlah lemah. Misalnya jin yang sok-sok kuat ya, kita semprotkan minyak zaitun di kulit tangan atau kaki, dia akan kepanasan. Nah, atau kita pukul dengan kayu siwak. Kayu siwak kan kecil. Nggak sakit. Kita memukul dengan kekuatan apa juga akan tidak akan kuat. Hanya sebatas ya begini saja, ketukan namanya, bukan pukulan, ketukan. Itu sudah teriak-teriak. Maka ngapain kita kemudian mukul-mukul?
jelas dia juga akan sakit secara fisiknya, kemudian orang yang melihat akan ngeri dan akan ya tidak simpati dengan ruqyah. Iya betul. Nah, kita tiup saja mereka sudah kepanasan. Capek Dan juga ya. kita sebagai peruqyah akan kecapean kalau mukulin kayak mukul maling. Iya betul kan. Nah, makanya pemirsa yang dirahmati Allah, maka pilihlah ruqyah yang syar'i, bukan ruqyah yang abal-abal. Iya. Nah, ini perlu kami sampaikan. Di antara ruqyah yang bisa kita jamin ya kesohihannya, keabsahan di dalam ruqyah kalau dia gurunya benar. Iya. Nah, ditelusurilah gurunya. Sebagaimana kalau guru di sekolah kan, Iya betul. nah, dia sekolah di mana, kuliah di mana. Ruqyah juga begitu. Nah, di antaranya badan yang menaungi ruqyah syariah adalah ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, pusatnya di Jakarta. Iya, Ustaz. Nah, alhamdulillah di Baitul Quran, saya pribadi sudah masuk di dalam keanggotaan ARSY dan sudah mendapatkan sertifikasi ruqyah, ya, sehingga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu. Selanjutnya Ustaz, kira-kira Ustaz sering nggak sih mengadakan ruqyah massal gitu di masjid, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ini sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Kita sudah berkeliling di Provinsi Lampung dan termasuk Bengkulu dan Sumatera Selatan. Iya. Nah, kita aktif hampir tiap 2 pekan sekali. Ya, kita keliling ke masjid, ke sekolah untuk mendakwahkan ruqyah syariah. Nah, setelah pandemi kita tentunya patuh terhadap aturan pemerintah. Kita tidak mengadakan kumpul-kumpul di tempat keramaian. Iya. Nah, ini kita patuhi tentunya. Iya. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan lagi ruqyah massal dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan. Karena dakwah ruqyah ini sangat penting, ya, agar masyarakat itu mengetahui bahwasanya ada loh pengobatan yang syar'i dan sangat gampang. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah melakukan, kalau di Lampung ya, dari Lampung Selatan sampai ujung baik kanan, kemudian Jauh juga, Ustaz, ya, alhamdulillah Lampung Barat, Lampung Timur kita sudah jelajahi semua. Masuk Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan sebagainya. Ya, dan alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Ya mungkin selama ini maaf jarang nginjak keramik masjid. Injak aja jarang. Itu dengan ruqyah tergerak. Yang selama ini mungkin baca Qur'annya aja ya seminggu sekali itu juga untung-untungan ya. Tapi kalau dengan ruqyah massal mau nggak mau dia harus baca. Iya betul. Ya karena ada ruqyah mandiri kan. Iya. Ya, jadi tidak hanya kemudian datang duduk diam tidur. Iya. Tapi datang mengikuti arahan, ada ruqyah mandiri. Ya dia harus baca itu. Iya betul. Kan 5 surat yang mudah ya. Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Insya Allah mudah dan rata-rata hafal. Kalaupun nggak hafal Ayat Kursi misalnya nggak hafal, Iya, tidak dipaksa. Tidak kemudian kamu nggak hafal terus keluar. Hafalan dulu enggak? Mau pojok enggak. Udah ikutin aja lah. Nah, nanti insya Allah akan ada juga efek-efek positif di dalam tubuhnya menggantikan yang hal negatif. Gitu, Mas. Tapi selama ini ketika mengadakan ruqyah massal di masjid, tanggapan masyarakat tuh gimana, Tad? Positif atau negatif, Tad? Oh ya, alhamdulillah ya, selama kita keliling ya dalam ruqyah ini tanggapannya luar biasa, sangat mendukung. Karena kita ini datang dengan satu visi dan misi yang sama, satu kesepahaman yang sama, yaitu bagaimana ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran menjadi obat bagi penyakit-penyakit kita. Dan itu sangat mudah, ya, tidak perlu media-media yang sulit, ya. Semua cuma datang, yakin, berdoa, kita bacakan dan sama-sama membaca, maka terjadi reaksi. Dan disitulah keimanan seseorang betul-betul bisa muncul. Maka kami bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat ya. Ormas-ormas kita ajak, kita gandeng. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Wahda Islamiyah, ada KNPI, ya, Keorganisasian Pemuda di Lampung Tengah itu, masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan nanti sobat-sobat dari KNPI Lampung Tengah yang menonton ini bisa men-share ya video ini. Kita pernah kerjasama Mas di KNPI Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah itu. KNPI tahu nggak? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oh iya. Ya. Jadi bekerjasama juga KNPI Lampung menyelenggarakan ruqyah massal di Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Oh, masjid besar itu. Ya betul. Itu penuh, ya, luar biasa antusias masyarakat.
Ya, kita juga didukung oleh MUI Lampung Tengah. Nah, itu sekitar 1000-an, Mas. Peserta. Masya Allah. Jadi kita terharu. Dan alhamdulillah kerjasama itu terus berlangsung ya. Kemudian kita juga diundang di Polres Lampung Tengah. Ya, kita meruqyah jajaran kepolisian dan masyarakat sekitarnya untuk kita bersama-sama membersihkan diri kita. Karena kita ini jujur banyak dosa. Nah, banyak kesalahan dan mungkin ada tergelincir kesyirikan yang kita kadang tidak sadari. Kan bisa dengan ucapan kita syirik kan? Iya betul. Nah, makanya dengan ruqyah ini kita bareng-bareng bertobat, bareng-bareng membersihkan hati kita. Misalnya kalau ada dendam, bersihkanlah dendam itu. Kalau ada sakit hati, bersihkan dengan Al-Quran. Dan itu alhamdulillah masyarakat sangat menerima. Dan kadang satu masjid nanti ke depan bisa ngundang kembali. Ya, jadi contohnya di Istiqlal Bandar Jaya sebelum pandemi kita sudah 2 kali. 2 kali tadi ya. 2 kali kita mengadakan ruqyah di sana. Dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Selama antum dakwah ruqyah ini, Ustaz, adakah tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mendukung atau bahkan menolak dakwah ruqyah syariah? Ya, alhamdulillah tokoh masyarakat sangat mendukung ya. Karena memang kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu kan mukjizat. Al-Qur'an itu obat. Al-Qur'an itu syafaat. Nah, itu yang kita sepakati. Nah, adapun masalah khilafiyah kita tidak pernah membahas ya. Misalnya nih, bacaan salat Al-Fatihahnya bismillahnya jahar atau tidak, itu bukan ranah kami, yaitu ranah para ulama dan kita seharusnya tasamuh ya, toleransi. Ya, kita saling menghormati dan selama ini tidak ada yang bermasalahkan itu. Ya, alhamdulillah di buku yang pernah kami cetak itu ada Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Samad MA ya. Beliau adalah tokoh MIUMI, ketua MIUMI Lampung. Ada juga Dr. Nano Sutrisno dari PT Gunung Madu yang menuliskan dukungan. Ada juga wartawan Pak Haji Ardiansyah ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Lampung ini juga sangat mendukung karena memang Al-Qur'an ini sebagai pemersatu umat. Ya. Ruqyah ini juga bisa yang awalnya kita ada sakit hati, kita dendam, bisa menjadi lembut kembali hati kita. Maka alhamdulillah para tokoh agama masyarakat sangat mendukung kegiatan ruqyah kita. Alhamdulillah berarti sangat didukung ya, Ustaz ya. Selanjutnya selama Covid-19 ini, Ustaz, kegiatan ruqyah massal tuh bagaimana, Ustaz, kalau di PK, Ustaz? Ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalau di ruqyah massal di masjid-masjid memang kita istirahatkan dulu. Tapi kalau di Baitul Quran yang alamatnya adalah di Jalan Pramuka, Gang Kartika, nomor 45 Raja Basa Bandar Lampung. Kami di awal-awal pandemi memang kita sebagaimana anjuran pemerintah untuk stopkan dulu kegiatan. Nah, setelah dibuka keran kelonggaran, alhamdulillah kita sudah menerima dan sampai hari ini pun kita sudah menerima klien pasien baik ruqyah maupun bekam. Nah, jadi alhamdulillah juga sudah banyak yang sudah datang karena begini, setan tidak akan pernah libur kan. Mau pandemi mau tidak, setan tetap bekerja. Sihir-sihir tetap bekerja. Nah, kalau kita tidak segera terapi saudara-saudara kita yang ada masalah, ya nanti tambah senang itu setan. Itu. Makanya silakan kalau pemirsa saudaranya yang ada gangguan tuh silakan datang. Ini pertanyaan terakhir, Zat. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu juga, Zat. Kalau misalnya kita ingin bergabung menjadi relawan, Zat, di RBQ Ruqyah Baitul Quran, kan pengen bantu-bantu seperti itu, Zat. Bagaimana caranya, Zat? Iya. Jadi bagi pemirsa yang ingin ya memiliki kepandaian ya, keterampilan di dalam ruqyah, bisa nanti bergabung dengan RBQ dengan cara nanti mengikuti event-event ya, penyelenggaraan pelatihan namanya dan open recruitment untuk menjadi bagian dari keluarga besar RBQ. Nanti kita akan latih dulu ya, teorinya begini sambil nanti dipraktekkan di waktu itu, kemudian nanti kita tambah jam terbang. Kita akan bimbing, kita akan arahkan. Nah, nanti di tempat kita praktek itu di Baitul Quran kan ada pasien tuh. Nah, kayak kalau dokter itu koas ya. Jadi mendampingi dokter senior gitu kan agar bisa ATM kan, amati teori dan modifikasi. Nah, jadi ini caranya begini, cara begini. Nah, insya Allah kan kita bimbing, kita dukung agar nanti bisa menyebarkan ruqyah di sekitarnya. Ya, misalnya beliau datang dari kabupaten, dari daerah. Nah,
Nah, ketika kita bimbing, nanti menyebarkan di tempatnya. Oh iya, Nah, ini sangat membantu kami juga kan. Karena misalnya nih saudara-saudara kita yang jauh, yang susah lah misalnya datang ke Baitul Quran berjam-jam kan, memerlukan biaya, memerlukan waktu yang lama. Dan apabila saudara-saudara kita ada yang dari situ kan lebih mudah kita arahkan. Oh silakan ke sana, saya ke sana. Seperti itu. Ya. Mungkin itu Ustaz ya. Artinya kita kalau mau bergabung harus ikut open recruitment dan juga dilatih terlebih dahulu Ustaz ya. Oke. Begitu pemirsa, pada dialog kali ini mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Syukron, jazakallahu khairan. Ya, pada pemirsa jangan lupa juga untuk mensubscribe dan juga like, comment and share di channel Ruqyah Baitul Quran ini, dan juga jangan lupa untuk terus mendukung kami, mensupport agar selalu kami ini semangat membuat konten-konten terbaru. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.